Selamat pagi semuanya. Ya, ketemu lagi kita materi tentang pembagian ilmu ekonomi yang sebelumnya kita sudah membahas tentang literasi keuangan dan pembagian ilmu ekonomi deskriptif. Nah, teori ekonomi ada ekonomi makro dan ekonomi mikro. Nah, sekarang kita masuk ke ekonomi terapan. Affiliate ekonomi. Ekonomi terapan merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan hasil kajian teori ekonomi untuk menjelaskan fakta-fakta yang dikumpulkan oleh ekonomi deskriptif. Ekonomi terapan termasuk dalam arena kebijakan pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah berdasarkan bukti empiris. Ekonomi terapan antara lain menggunakan teori ekonomi, pengukuran, dan metode analisis statistik serta ekonometrika untuk menjelaskan fenomena ekonomi dan untuk menginformasikan kebijakan ekonomi. Ekonomi terapan. Nah, sistem ekonomi adalah perpaduan beberapa subsistem yang membentuk sistem itu sendiri. Jadi, sistem ekonomi adalah perpaduan dari aturan-aturan atau cara-cara yang merupakan satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Perbedaan penerapan sistem ekonomi terjadi karena perbedaan pemilikan sumber daya maupun perbedaan sistem pemerintahan suatu negara. Secara umum dapat dikatakan bahwa negara yang menganut sistem liberal akan menganut sistem ekonomi pasar, sedangkan negara-negara sosialis cenderung menerapkan sistem ekonomi komando atau terpusat. Sementara itu, sistem perekonomian Indonesia akan dibahas terpisah. Nah, ini dia. Sistem ekonomi tradisional. Ada beberapa sistem, ada sistem ekonomi tradisional, ya, kelebihan dan kekurangannya. Lalu ada sistem ekonomi komando, lalu ada kelebihan kekurangannya, ada sistem ekonomi pasar, ada kelebihan kekurangannya. Yang keempat ada sistem ekonomi campuran. Yang kelima adalah sistem ekonomi Indonesia. Nah, kita bahas satu per satu. Apa saja itu apa itu yang dimaksud dengan sistem ekonomi tradisional? Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional. Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional adalah sebagai berikut. Teknik produksi dipelajari secara turun-temurun bersifat sederhana. Hanya sedikit menggunakan modal. Pertukaran dilakukan dengan sistem barter. Belum mengenal pembagian kerja, masih terikat dengan tradisi. Tanah merupakan tumpukan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. Nah, biasanya sistem ekonomi tradisional diterapkan masih zaman dahulu, ya. Nah, sistem ekonomi tradisional ada kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan mendorong hubungan kerjasama dengan kerukunan sehingga terdapat keselarasan antar individu. Kekurangannya lebih rentan karena bergantung pada kondisi alam. Barang yang dihasilkan untuk kelangsungan hidup masyarakat sehingga mengurangi pemborosan. Standar hidup masyarakat relatif rendah. Adat istiadat dan tradisi relatif terjaga. Teknologi yang digunakan sederhana dan tradisional. Alam relatif terjaga karena masyarakat cenderung menolak perubahan. Cenderung menolak perubahan sehingga masyarakat kurang berkembang. Nah, biasa sistem ekonomi tradisional ini kalau kalian pernah ke Baduy, nah di situ dia masih menerapkan sistem tradisional karena dia masih mempertahankan adat dan istiadatnya. Ya, maka di sana itu dikenal dengan Baduy dalam dan Baduy luar. Nah, ini terkait dengan sistem ekonomi tradisional. Nanti kita lanjut lagi dengan sistem ekonomi komando, terus sistem ekonomi pasar, sistem ekonomi campuran, dan sistem ekonomi yang diterapkan oleh Indonesia. Oke, cukup sekian dari saya materinya. Selamat pagi.